Scene dibuka dengan party kita yang akhirnya nyampe di Guild Petualang. Lihat tuh, rame banget antriannya. Ada si Dark, si MC bertopeng kita, Nemumu, cewek fanatik di sebelahnya, dan si Gold, si armor gede. Mereka masuk dengan gaya santuy, seolah-olah dunia milik mereka bertiga. Si Gold kelihatan gagah banget di belakang ya. Pas masuk ke dalam, Nemumu langsung amazed gitu. Wow, lebih hidup di dalam sini daripada di depan, katanya. Terus si Golf, dasar manusia menyebalkan. Tapi Nemumu nggak terima guys. Dia langsung ngegas. Nggak mungkin, teriaknya, membuat Dark sama memulai sebagai rank F. Lihat tuh mukanya Nemumu, udah kayak mau ngajak tawuran satu guild. Resepsionisnya bilang, itu hal yang sudah ditetapkan, ngerti? Dan boom, Nemumu beneran ngegebrak meja dong. Dia nggak terima tawaran rank A atau rank S. Dia teriak dengan lantang, rank A, rank S, tidak. Dark sama tidak terikat oleh logikamu. Jadikan dia satu maju, nenangin situasinya dengan cool. Aku tidak keberatan kok, mari kita mulai dari rank F, kata Dark sambil senyum. Ya, walaupun ketutup topeng, kita tahu dia senyum. Nemumu langsung lemes. Wah, Dark sama. Dark bahkan minta maaf. Maafkan soal pengikutku yang bersikap tidak sopan. Kami mau mendaftar. Sumpah, si Nemumu beneran kena mental dong. Lihat tuh, dia sampai guling-guling di tanah sambil teriak. Aku membuat Dark sama minta maaf. Si Gold malah ketawa puas banget. Wah, itu karena kenal atau kernel. Dark langsung sopan banget. Karena kami sudah di sini, kami ingin mampir ke tempat Karnal Sun. Suasananya hangat banget, beda jauh sama resepsionis guild yang jutek tadi. Tapi tunggu dulu, Dark nggak cuma mau mampir biasa. Nah, ini dia, momen Sultan Mah Bebas akhirnya keluar. Dark langsung ngasih 3 permintaan egois. Sewa selama 1 bulan, lantai paling atas, semuanya buat mereka. Dan jangan biarkan satupun staf naik ke sana. Suspicious. Mau ngapain hayo di lantai atas sendirian? Dan gak pakai nawar, Dark langsung ngelempar kantong duit segede gaban. Kleng! Dan ini bayarannya. 300 koin emas. Bilang aja kalau kurang ya. Gila, 300 koin emas? Itu mah bisa buat beli penginapannya sekalian kali. Si Colonel sampai shock berat mukanya. Tidak, Dark sama. Lihat ekspresi Colonel, dia bengong total. Tapi Dark dengan entengnya bilang, dan tolong terimalah, pikirkan saja ini sebagai hadiah. Nah, di sini Gold akhirnya nanya hal yang pasti kita semua penasaran. Tuanku, uang yang barusan itu bisa jadi masalah kalau kita menggunakan uang palsu. Jujur, gue juga mikir itu duit hasil glitch atau cheat kan? Tapi ternyata enggak guys. Dark ngejelasin sambil senyum santai. Itu uang asli, didapat dari rekan kita yang nyamar jadi pedagang di permukaan. Dark emang punya skill gacha yang bisa ngeluarin emas dan perak tanpa batas. Tapi dia nggak mau make itu sembarangan. Aku nggak mau menghancurkan keseimbangan ekonomi juga. Katanya, wah, respect buat Dark. MC lain mah bodo amat bikin inflasi. Dark malah mikirin ekonomi negara. Dia cuma bakal make cheat money-nya seperlunya aja. Tapi, mau sekuat apapun kau, kemungkinan terjadi sesuatu tidaklah nol. Dark natap Nemumu tajam banget ini. Daripada datang ke sini sendirian, Nemumu, apa kau mau mencuri aksi balas dendamku? Boom! Lihat muka Nemumu, dia ketakutan setengah mati sampai gagap. Tidak. Dia nanya dengan nada dingin. Atau mungkin Nemumu, apa kau mencoba menghalangiku? Ya ampun. Momen serius nggak boleh lama-lama. Dark dalam hati sebenarnya malu banget. Aku tidak terlalu menyukainya karena terlalu memalukan. Muka Dark udah merah kayak kepiting rebus. Dia ngerasa awkward parah, diperlakukan kayak raja gitu. Dan tiba-tiba Gold nyeletuk dengan polosnya, apa ini semacam foreplay? Wahahaha. Gold, tolong dikondisikan mulutnya. Orang lagi ritual sumpah setia, malah dibilang pemanasan. Itu. Dan di sini, Gold ngasih roasting paling savage.
Ya, dilihat dari manapun, kau terlihat seperti wanita yang nafsu sama kaki anak berumur 2 atau 3 tahun di bawahmu. Nemumu langsung ngamuk ke Gold karena Gold yang mancing keributan. Kau brengsek, jangan sebut bentuk kesetiaan pada Light sama dengan suatu seperti itu. Antriannya panjang bener, kayak lagi antre sembako gratis aja nih. Oke Sobat Wibu, kita lanjut lagi. Setelah drama pemanasan yang bikin salah paham di penginapan tadi, party Dark sama akhirnya nyampe di gerbang dungeon. Dan bener aja, vibes-nya langsung berubah jadi MMORPG yang rame parah. Lihat tuh gerbangnya, gede banget kayak benteng kerajaan. Dan di situ, rame banget petualang dari berbagai ras lagi ngantri. Sepertinya mereka masuk ke dungeon sesuai urutan, kata narasi. Nah, begitu party Dark nyampe di antrian, semua mata tertuju padanya. Jelaslah, lihat aja komposisi timnya. Gold, baju zirah emas segede gaban yang shiny banget. Udah kayak Gundam nyasar ke dunia fantasi. Nemumu, cewek cakep dengan outfit yang, cukup terbuka. Dark, bocil misterius pakai topeng di tengah-tengah. Nah, sambil nunggu, Dark sempat analisa demografi petualang di situ. Kebanyakan manusia, beastmen, centaur, dan dwarf. Tapi dia nyadar satu hal, gak ada elf. Kenapa? Ternyata ini masalah politik rasial klasik guys. Elf dan dwarf tidak pernah suka satu sama lain. Elf jarang datang kemari karena mereka tidak terlalu diterima di sini. Wah, ternyata dunia ini rasis juga ya. Daerah kekuasaan dwarf atau yang pro-dwarf biasanya emang anti-elf. Dan tentu saja, Nemumu langsung mode fangirl lagi. Seperti yang diharapkan dari Dark sama, sangat bijaksana. Komentar netizen, maksudnya petualang lain, langsung bermunculan. Wow, apa-apaan armor itu? Lihat wanita itu. Siapa anak itu? Aku tidak suka mereka. Biasalah, ada yang kagum, ada juga yang iri dengki. Aura main karakternya terlalu silau buat NPC, guys. Oke, sebelum masuk, Dark ngejelasin formasi party mereka. Ini penting banget buat strategi. Frontliner, Gold. Jelaslah, dia tank. Badannya keras, armor tebel. Tugasnya nahan damage dan narik aggro. Midliner, Dark. Dia bilang posisinya sebagai pelindung. Menarik. Biasanya main karakter di depan tapi dia milih di tengah buat ngontrol situasi. Backliner, Nemumu. Dia jadi pengawas di belakang. Jagain bokong party biar gak diserang assassin dari belakang. Dark sadar banget kalau mereka jadi tontonan. Terlalu mencolok pikirnya. Tapi dia mikir, yah ini yang terbaik untuk Dark. Ingat kan tadi formasi mereka? Nemumu di belakang sebagai pengawas. Tapi kenyataannya, lihat tuh. Nemumu malah meluk Dark rapat banget dari belakang. Dark dalam hati udah panik. Ini cukup memalukan. Bagian belakang kepalaku terasa sesuatu empuk dari wanita. Aduh, Dark, suffering from success banget sih lu. Nemumu beralasan. Jadi sepertinya posisi ini juga termasuk tindak pencegahan. Halah, bilang aja mau nemplok neng. Lihat tuh, mukanya Nemumu di panel sebelah. Dia senyum blushing sambil mikir